Ketemu lagi di Sportmania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania. Dikutip dari GP1, Massimo Rivola mengaku masih belum mau membicarakan kans menurunkan Andrea Dovizioso sebagai pembalap wildcard di MotoGP 2021. Rivola mengaku belum melakukan negosiasi dengan Dovizioso dan menegaskan mereka saat ini masih hanya fokus pada uji coba di Jerez walau Dovi sudah mengunjungi markas Aprilia. Saat ini saya tak memikirkannya. Jelas Dovi target bagus untuk masa depan berkat banyak aspek, talenta, pengalaman, dan cara kerjanya. Ia sudah ke Noale untuk melihat perusahaan kami. Ia sangat profesional dan jeli pada detail terkecil. Pembalap macam ia jelas membantu kami berkembang seperti Alex, ucap Rivola. Selain itu, Rivola juga menegaskan bahwa uji coba dengan Dovi digelar hanya karena Aprilia ingin dapat umpan balik dan mendengarkan masukan dari Dovizioso soal RSGP terbaru. Lalu jika uji coba di Jerez berjalan sukses, Aprilia bersedia menggelar uji coba tambahan dengan Dovizioso. Dikutip dari Motorsport, Brad Binder akhirnya menanggapi sindiran Rossi kepada dirinya soal balapan MotoGP Qatar yang menyebabkan Rossi hampir jatuh. Binder menyebut bahwa dirinya tak melakukan kesalahan dan menganggap Rossi agak sensitif. Saya sudah 2 momen bersamanya, jadi suatu kali di Austria kami berdua benar-benar keluar jalur, itu bisa dimengerti. Saya pikir untuk kedua kalinya adalah normal untuk merasa sedikit kesal. Tetapi sejujurnya saya tidak menyentuhnya sama sekali, dan saya pikir mungkin ia agak sensitif. Selain itu, saya rasa saya tidak melakukan kesalahan apapun. Saya pergi ke sampingnya, saya mulai mengerem. Ia melepaskan rem dan ingin menutup jalur, jadi saya melepas remnya juga, ucap Binder. Dikutip dari Speedweek, setelah mengalami masalah grip ban belakang di seri pembuka MotoGP Qatar, Quartararo mencoba meniru strategi Vinales, tetapi ia malah ketiban bencana usai meniru strategi Vinales untuk MotoGP Doha 2021. Saya merasa tidak enak di trek, pegangannya tidak ada, kami mengalami masalah dan saya kesulitan mengerem motor. Itu adalah bencana bagi saya. Kami ingin menghemat ban, tapi saya merasa tidak enak dengan campuran ini, ucap Quartararo. Dikutip dari Crash, usai mengalami masalah di latihan bebas pertama, Morbidelli dikabarkan mengganti mesin motornya demi bisa tampil optimal pada sesi latihan bebas kedua. Namun ia pun membantah rumor itu dan menegaskan bahwa masalah motornya kini sudah selesai. Saya memiliki masalah yang sama dengan kedua motor saya pada latihan bebas pertama. Untungnya bukan masalah besar. Kami memang memutuskan untuk mengganti satu mesin sebagai tindakan preventif saat menjalani sesi malam hari. Namun tidak ada satupun dari mesin motor saya yang diturunkan. Kami akan tetap memakainya karena kami sudah membereskan masalahnya, ucap Morbidelli. Dikutip dari GP1, Rossi pun turut menjadi saksi kepulan asap aneh yang keluar dari motor Morbidelli di latihan bebas pertama MotoGP Doha. Namun Rossi masih belum bisa memastikan ada masalah apa yang mendadak menyerang Morbidelli. Ia pun tak mau ambil pusing soal kondisi yang dialami Morbidelli itu.
Saya sudah memiliki terlalu banyak masalah tanpa memikirkan Morbidelli. Sejujurnya saya tidak tahu apa yang terjadi kepada Morbidelli karena saya tidak berbicara dengannya. Saya hanya melihat asap keluar dari M1 miliknya. Tapi menurut saya itu bukan masalah besar karena timnya seperti tidak terlalu khawatir, ucap Rossi. Dikutip dari GP1, dalam 2 tahun terakhir penampilan Rossi terus menurun. Imbasnya, nama Rossi sering menjadi trending topik karena banyak dicuit oleh para netizen ketika perlombaan MotoGP berlangsung. Melihat sulitnya penggemar Rossi berpindah ke lain hati, Carmelo Ezpeleta pun angkat bicara. Dia berharap Rossi tetap melanjutkan kiprahnya di MotoGP 2022. Saya menghormatinya 100%. Saya pikir Valentino mempunyai nilai yang luar biasa sebagai seorang pembalap. Suatu hari ia akan berhenti, tetapi saya tidak berharap ini menjadi musim terakhirnya, ucap Ezpeleta. Dikutip dari Motorsport, Alberto Puig tak bisa menahan kekesalannya terhadap KTM yang terus mempermasalahkan posisi Steven Bradle selama Marc Marquez absen dari MotoGP. Menurutnya, KTM lebih baik mencari solusi untuk menang daripada meributkan status Bradle yang berada di peringkat ke-10 pada free practice kedua. Mereka bilang kami mempunyai keuntungan justru ketika tak punya pembalap. Itu kontradiktif. Kami terpaksa melakukan ini karena tidak ada pilihan lain. Anda tidak bisa menemukan pembalap yang bisa mengendarai MotoGP di track. Kami tak punya pilihan dan tidak pernah membayangkan jika Marc Marquez harus keluar dari kompetisi sepanjang tahun. Saya tak tahu apa yang dipikirkan konstruktor lain, tapi Anda harus memikirkan tentang kemenangan, bukan pembalap tes kami, ucap Puig. Sesi free practice ketiga MotoGP Doha 2021 berlangsung cukup tricky setelah pasir gurun menyelimuti lintasan balap meski cukup tipis. Quartararo menjadi yang tercepat pada free practice ketiga setelah mencatatkan waktu lap 1 menit 56,064 detik. Hanya beberapa pembalap yang memulai free practice ketiga terlebih dahulu sebab sekitaran sirkuit sedang dilanda badai pasir. Rata-rata pembalap yang tidak mengikuti free practice ketiga ini yang sudah mengamankan tiket ke kualifikasi kedua dalam kualifikasi. Walaupun begitu, Rossi dan Joan Mir tetap mengikuti sesi latihan bebas ketiga ini. Namun sayang mereka berdua belum bisa mengamankan tempat untuk lolos ke kualifikasi kedua. 20 menit sesi latihan bebas ketiga hampir berakhir. Hanya 15 pembalap yang terjun untuk mengaspal. Kemudian jelang 5 menit waktu latihan bebas ketiga berakhir. Rata-rata pembalap turun di lintasan. Vinales pun turun untuk menjajal kekuatan motor sebelum kualifikasi. Setelah dipastikan tembus ke kualifikasi kedua, Vinales tidak tampil ngotot dan hanya mencoba-coba masalah motornya. Vinales kini telah menghuni posisi ke-6 dengan mencatatkan waktu 1 menit 57,292 detik. Alex Rins sukses menggeser Joan Mir dengan meraih catatan waktu 1 menit 56,347 detik. Sayangnya dengan cepat Fabio Quartararo berhasil menggeser Alex Rins untuk memuncaki urutan pertama. Quartararo meraih waktu lap terbaik dengan waktu 1 menit 56,064 detik. Berikut adalah hasil free practice ketiga MotoGP Doha 2021. Johan Zarco tampil sebagai yang tercepat pada sesi latihan bebas keempat MotoGP Doha, sementara Rossi hanya bisa menempati posisi ke-21.
Johann Zarco langsung melesat di awal-awal free practice keempat dengan menorehkan waktu tercepat 1 menit 55,803 detik. Tak lama kemudian, finalis menajamkan catatan waktu tercepat menjadi 1 menit 55,315 detik, sekaligus menggusur Zarco. Memasuki 15 menit terakhir, Zarco kembali membukukan waktu satu putaran tercepat 1 menit 54,543 detik. Selang beberapa menit kemudian, finalis kembali bisa menajamkan catatan waktunya. Namun ia bisa mencatatkan waktu terpaut 0,155 detik dari Zarco. Sampai bendera finish dikibarkan, tak ada lagi pembalap yang bisa melewati catatan waktu milik Zarco. Berikut adalah hasil free practice keempat MotoGP Doha 2021. Pole position MotoGP Doha berhasil diraih oleh Jorge Martin. Pada sesi kualifikasi, ia mampu tampil tercepat dengan waktu 1 menit 53,106 detik. Pada awal-awal sesi kualifikasi kedua, Jorge Martin melesat kencang dan memuncaki klasemen. Sampai pertengahan babak kualifikasi kedua, tak ada yang mampu menggusurnya. Posisi kedua ditempati Johann Zarco yang terpaut 0,157 detik dari Jorge Martin. Maverick finalis sendiri harus puas memulai balapan dari posisi 3 sekaligus melengkapi baris terdepan. Sementara itu, baris kedua ditempati oleh Jack Miller, Fabio Quartararo, dan Francisco Bagnaia. Dengan demikian, Ducati lagi-lagi mendominasi dua baris terdepan. Di sisi lain, hasil buruk dicatatkan Rossi. Kali ini hanya bisa mengakhiri kualifikasi di posisi ke-21. Berikut adalah hasil kualifikasi MotoGP Doha 2021. Usai berhasil meraih pole position, Jorge Martin mengatakan bahwa ia mendedikasikan posisi terbaik itu untuk mendiang Fausto Gresini. Fausto Gresini memberikan saya kesempatan yang sangat besar. Kami merindukannya, tetapi saya yakin ia mengawasi kami dari atas sana, ucap Jorge Martin. Sedangkan kejadian yang tak mengenakan terjadi manakala Jack Miller tertangkap kamera tampak emosional di dalam pedok usai menjalani sesi kualifikasi. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania. Memories like this never end. No, they don't fade away. So